13.00 tepat. Saya akan mulai untuk technical meeting pada perlombaan Kids Hackathon 2024. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya? Dengar, Pak. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk record terlebih dahulu. Recording in progress. Baiklah. Perkenalkan, saya Mr. Agung dari educourse.id. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengenalan tentang lombanya, itu Lomba Kids Hackathon 2024 ini. Dengan tema yang kita angkat adalah Sumpah Pemuda. Saya izin untuk share screen. Oke. Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Nama lomba kita pada tahun ini adalah Kids Hackathon 2024, yang sebelumnya juga kita adakan di tahun sebelumnya, namun dengan berbeda tema tentunya. Ini adalah sebuah National Coding Competition dengan kita mengangkat tema adalah Sumpah Pemuda, yaitu Ignite the Spirit of Art and Innovation. Kita berkolaborasi bersama Metanet dan juga educourse.id telah terdaftar di Puspesnas, dan untuk lomba kali ini nanti untuk pengumumannya dan lomba offline-nya itu nanti akan diadakan offline gitu ya di kampus Universitas Prasetya Mulia di BSD. Oke, saya izin untuk admin peserta terlebih dahulu. Oke, saya akan lanjut. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan lombanya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan educourse.id. Nah, educourse.id ini adalah sebuah platform pembelajaran digital yang tersertifikasi pertama, yaitu sertifikasi STEM.org dari US, gitu ya. Kita adalah platform pelajaran pertama untuk pembelajaran digital dengan produk terbaik kita, yaitu pembelajaran coding, dan juga ada pembelajaran bahasa di sana, dan juga robot. Oke, kemudian saya izin lanjut. Oke, saya akan lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan lombanya. Nah, untuk lomba kali ini, kita membaginya menjadi 5 regional, Bapak Ibu semuanya. Untuk regional 1, itu untuk Provinsi Jakarta dan Banten. Kemudian untuk regional 2, itu untuk Provinsi Jawa Barat. Dan regional 3, itu untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk regional 4, itu untuk Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Oke. Kemudian untuk regional 5, ini mencakup Provinsi Sumatera keseluruhannya, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, kemudian Maluku, dan Papua. Oke, jadi kita hanya menggunakan 5 regional ini untuk perlombaan kali ini. Oke, nah untuk dewan jurinya di sini itu ada Ibu Mutiara Hikmah Mahendra Data selaku CEO of educourse.id. Beliau lulusan dari kampus luar negeri tentunya, kemudian juga salah satu wanita yang sangat memiliki pengalaman dalam bisnis tentunya dan juga pendidikan STEM. Oke. Kemudian di sana juga ada Bapak Permata Nurmitahul Rizky.
beliau selaku Presiden edukos.id dan juga selaku Wakil Dekan di Universitas Prastamulia saat ini. Nah, kemudian juga di sana juga ada Mr. Abdul Jalil Rozaki, kemudian juga ada Miss Prismantu Dewi. Seperti itu. Kita lanjut. Oke. Nah, untuk kategori yang akan dilombakan pada Kids Hackathon tahun 2024 ini, kita memiliki eh, 3 jenis perlombaan. Ya. Untuk Scratch, itu untuk SD dan SMP. Dan SD-nya kita membagi lagi levelingnya. SD kelas 1 sampai kelas 3 itu junior. Seperti itu. Nah, kemudian SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu untuk upper. Ya, jadi SD dibagi menjadi 2 lagi. Seperti itu. Kemudian untuk SMP juga menggunakan Scratch, jadi SMP dijadikan satu, kelas 7 sampai dengan kelas 9-nya atau kelas 1 sampai dengan kelas 3-nya. Jadi SD sampai SMP itu platform yang kita lombakan itu menggunakan Scratch. Oke. Kemudian yang kedua itu untuk HTML atau website khususnya, ini untuk kategori SMA dan SMK. Ya, jadi kelas 1 sampai kelas 3. Nah, dan dua lomba ini, lomba coding ini, ya, ini adalah lomba online dan pengumumannya akan dilakukan secara offline. Jadi bagi peserta nanti yang bisa hadir untuk pengumumannya secara offline diharapkan untuk hadir, namun jika tidak acaranya akan dilakukan secara hybrid juga seperti itu. Nah, untuk kategori lomba selanjutnya yaitu adalah uh, computational thinking. Ini untuk SD, SMP, SMA, dan SMK ya. Pembagian kategorinya juga sama. Dari SD sampai SMK ini jadi 4 kategori. SD dibagi menjadi 2 kategori, junior dan upper. Junior untuk kelas 1 sampai kelas 3, kemudian uppernya untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nah, untuk SMP dan SMA dan SMK. Ini lombanya offline. Jadi Bapak Ibu semuanya, mereka tidak dipersaingkan SD dan SMP gitu ya, tidak. Jadi SD persaingnya antar SD saja, SMP juga sama, SMA juga sama. Nanti akan ada juaranya masing-masing di setiap levelnya tersebut. Seperti itu. Jadi online itu untuk coding, sketch dan website atau HTML di sini. Kemudian offline itu untuk computational thinking. Seperti itu. Saya izin lanjut. Nah, eh, tema besar yang kita ambil itu adalah Sumpah Pemuda, ya, Ignite the Spirit of Art and Innovation. Nah, itu dibagi lagi menjadi beberapa subtema lagi. Ada bidang teknologinya, kemudian bidang seninya, kemudian bidang pendidikannya, kemudian bidang sosial, dan bidang lingkungan. Jadi, peserta nanti itu akan membuat websitenya atau membuat animasinya, gitu ya. Itu akan dikaitkan semuanya dengan tema besarnya itu Sumpah Pemuda dan beberapa subtema ini. Ya, jadi karena itu salah satu penilaian Bapak Ibu semuanya kesesuaian dengan tema seperti itu. Jadi untuk bidang teknologi itu adalah inovasi digital untuk membangun masa depan. Bidang seninya adalah kreativitas visual, menyuarakan semangat pemuda. Untuk bidang sosial, pemuda dan perubahan sosial menggerakkan komunitas. Kemudian bidang pendidikan, pendidikan inovatif mendorong generasi cerdas. Ke bidang lingkungan, seni dan inovasi untuk keberlanjutan. Saya lanjut. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, kita terdapat updated untuk jadwal perlombaannya, di mana tanggal 19 Oktober hari ini kita mengadakan technical meeting. Kemudian waktu untuk pengumpulan dan pendaftarannya
itu diperpanjang, Bapak Ibu semuanya, yang sebelumnya itu dari tanggal 14 sampai 20, kita perpanjang, Bapak Ibu semuanya, yaitu dari tanggal, kita perpanjang lagi, yaitu 20 sampai akhirnya adalah 31 Oktober. Jadi akhir bulan ini adalah juga akhir pendaftaran dan pengumpulan proyek untuk Kids Hackathon 2024. Yaitu untuk semua kategori ya Bapak Ibu semua ya. Kategori yang online maksud saya, yaitu untuk Scratch dan juga untuk apa namanya HTML-nya. Jadi kalau dilihat dari sekarang itu punya waktu yang cukup panjang Bapak Ibu semuanya. Jadi jika ingin membuat sebuah animasi, game atau sebuah website yang sangat menarik masih sangat bisa Bapak Ibu semua. Itu. Jadi waktunya kita perpanjang untuk pendaftaran dan pengumpulan proyeknya sampai tanggal 31 Oktober 2024. Seperti itu. Kemudian kita akan mengumumkan eh, hasil tahap satunya. Jadi Bapak Ibu semuanya izin juga menjelaskan bahwa dari tanggal 14 kemarin sampai 31 Oktober nanti itu masuk tahap satu terlebih dahulu. Jadi tahap satunya adalah mereka akan diseleksi per regionalnya masing-masing terlebih dahulu. Nah, dari masing-masing regional itu ya nanti akan terkumpul 200 besar. 200 besar ini jika dibagi menjadi 5, 5 regional, maka dari masing-masing regional itu akan ada 40 40 peserta. 40 peserta itu berarti 10 peserta dari masing-masing level. Seperti itu. Jadi jika yang dari Jakarta, maka pesaingnya tentunya adalah jika misalkan ya Jakarta kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP, maka pesaingnya tentunya adalah dari dari regional 1 yaitu Provinsi Jakarta dan Banten yang merupakan sama-sama kelas 7 SMP. Nah, itu pesaingnya untuk di tahap regional ini. Karena kita di masing-masing regional di setiap levelnya kita hanya mengambil 10 peserta terbaik. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya bisa berjuang semangat untuk membuat proyek yang baik hingga masuk ke dalam 10 besar tersebut. Itu. Jadi akan terkumpul 200 besar regional jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengumumkannya pagi tentunya dan di sore harinya kita akan technical meeting untuk tahap nasional di tanggal 3 November tersebut. Nah, dari peserta yang lolos tahap nasional tadi, kita akan technical meeting. Kemudian mereka akan melanjutkan untuk dipilih lagi terbaiknya untuk nasional itu dengan membuat video dari proyek yang sudah dikumpulkan di tahap satu. Namun, jika mereka ingin mengupdate sedikit gitu ya dari proyek yang sudah dikumpulkan itu diperbolehkan. Ya, jadi tidak membuat proyek baru Bapak Ibu semuanya, hanya sedikit mengupdate gitu. Mungkin ada yang kurang sini kayaknya merasa kurang mau diupdate sebelum dijelaskan dalam bentuk video. Nah, di situ kita perbolehkan, tapi tidak untuk merubah total proyeknya. Ya. Masa pembuatan videonya itu 4 sampai 6 November. Ya, jadi itu masa pembuatan videonya dan akan diupload oleh peserta masing-masing gitu ya di YouTube-nya masing-masing. Jadi teman-teman hanya mengumpulkan link video YouTube tersebut ya. Jadi tidak perlu mengumpulkan videonya dalam nanti yang kita kirimkan, cukup mengirimkan link video YouTube-nya. Seperti itu. Karena akan ada eh, juara favorit. Jadi kita menilai dari like dan komen di masing-masing videonya. Oke. Oke. Kemudian di tanggal 9 Novembernya ya akan ada pengumuman juara nasional ya dan pelaksanaan lomba offline-nya yaitu lomba computational thinking. Jadi eh, apa namanya jika teman-teman apa ya masuk gitu juara kemungkinan bisa hadir juga di tanggal 9 November ini dari yang peserta lolos nasional tadi gitu ya. Kita akan umumkan offline dan acaranya juga hybrid. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa datang
di kampus Universitas Prastamulia BSD itu tidak apa-apa, acaranya juga di Zoom. Tapi kami mengharapkan jika misalkan di daerah Jabodetabek gitu ya, Bandung, untuk datang di pengumuman juaranya dan pelaksanaan computational thinking. Dan juga lomba ini boleh diikutkan dua langsung seperti itu. Misalkan ikut lomba online-nya dan ikut lomba offline-nya juga boleh. Saya izin melanjutkan. Nah, ini persyaratan umum untuk pesertanya tentunya yaitu adalah peserta adalah siswa jenjang SD, SMP, atau SMA atau SMK se-Indonesia. Ya, hanya Indonesia saja yang tentunya bukan Indonesia tidak diperbolehkan, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian mengisi form pendaftaran. Nah, form pendaftaran ini juga termasuk form pengumpulan. Jadi pastikan jika Bapak Ibu ingin daftar, sekaligus juga proyeknya sudah selesai. Itu. Jadi kita tidak terpisah pengumpulan pengumpulan dan pendaftaran tidak terpisah. Kita satukan. Jadi Bapak Ibu mendaftar sekaligus mengumpulkan proyek yang akan kita nilai. Oke. Kemudian mengumpulkan hasil karya orisinil Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi karya yang benar-benar teman-teman itu buat atau peserta itu buat ya, anak-anak Bapak Ibu semuanya buat. Silakan Bapak Ibu punya anak-anak kelas 1 sampai 3 gitu ya. Tentu pesaingnya bukan kelas 3, bukan kelas 4 sampai kelas 6 ya. Jadi pesaingnya tentu proyek-proyek dari kelas 1 sampai kelas 3 di provinsi lain atau di sekolah lainnya seperti itu. Kemudian bergabung dengan grup WhatsApp untuk mengetahui update informasi terkait kompetisi. Nah, ini Bapak Ibu dapat bergabung gitu ya. Tentunya setelah mendaftar tadi. Seperti itu ya. Jadi setelah mendaftar itu situ juga akan diberikan link grup WhatsApp. Oke, saya izin melanjutkan terlebih dahulu. Untuk nanti pertanyaan akan kita satukan semua ya di akhir. Oke, ini tadi untuk lombanya. Oke, nah ini untuk skemanya tadi ya, seperti yang saya jelaskan bahwa seleksi awal akan diadakan di tingkat regional yang sudah kami bagi tadi menjadi 5 regional. Nah, peserta mengumpulkan hasil proyeknya. Kalau perlu jika mau di-post di sosial medianya juga boleh seperti itu. Kan karena nanti di akhir juga akan kita nilai dari video untuk juara favorit gitu ya, dari like and comment di YouTube-nya. Oke, kemudian tahap selanjutnya dari tahap seleksi regional akan kita pilih 40 karya terbaik dari setiap eh, regional ya. 40 itu jika dibagi 4 level jadi 10 10 Bapak Ibu semuanya. Jadi SD kelas 1 sampai kelas 3 10 kita ambil dari setiap regional gitu ya. SMP kelas 1 sampai 3 juga kita ambil 10, SD kelas 4 sampai kelas 6 juga kita ambil 10, SMA pun sama. Nah, kemudian tahap akhirnya adalah membuat video presentasi dari karya yang dibuat. Ya, jadi eh, presentasinya itu tidak langsung ya Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan satu hari teman-teman masuk ke Zoom terus langsung presentasi, tidak. Cukup mengumpulkan link video YouTube. Kan teman-teman nanti upload video presentasi tersebut di YouTube gitu ya. Dan linknya dikumpulkan. Kita menilaikan berdasarkan video presentasi tersebut. Itu. Ini untuk lomba yang online Bapak Ibu semua. Nah, ini step by step-nya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi peserta mengetahui informasi lomba dan segera menyiapkan karya terbaiknya. Kemudian peserta mendaftarkan karyanya, disubmit melalui link tersebut, Kids Hackathon 2024, melengkapi semua datanya, ya. Berikut beberapa yang perlu dipilih gitu ya, pilih sesuai levelnya, kemudian masukkan link pengumpulan proyeknya, upload proyeknya, kemudian upload penjelasan proyeknya juga. Oke, kemudian karya peserta yang lolos untuk tahap nasional wajib dibuatkan video presentasi karya dan diunggah melalui laman YouTube. Ya, karena kalau nggak di laman YouTube kita nggak bisa nilainya Bapak Ibu. Ya.
Kemudian peserta mengikuti puncak acara Kids Hackathon 2024 yang akan diselenggarakan hybrid sekaligus pengumuman juaranya. Ya, jadi pengumuman juara dan juga lomba offline-nya ya, computational thinking. Nah, untuk komponen penilaiannya ya, tentunya ini adalah kesesuaian dengan tema, kemudian kompleksitas dan kesulitan dari proyek yang dibuat. Tentunya kita tidak menyamakan apa namanya kompleksitas yang level junior SD dan kompleksitas level upper SD. Tidak, kita tidak menyamakan apa namanya persepsi kita. Tentunya kita bedakan untuk penilaian. Ya. Kemudian juga fungsionalitas dan kinerjanya. Jadi proyek itu setelah kita jalankan apakah berhasil gitu dengan kode yang seperti itu akan kita juga nilai. Kemudian selanjutnya adalah inovasi dan kreativitasnya. Gitu. Jadi kan ini sesuai dengan tema. Nah, dari tema itu dan subtemanya gimana mereka mengembangkan inovasi dan kreativitasnya untuk proyek-proyek tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Oke. Nah, untuk hadiah apresiasinya, kita untuk lomba coding itu juara 1, juara 2, dan juara 3. Ya, ini untuk yang nasional gitu ya, juara 1, 2, dan 3 mendapatkan sejumlah uang tunai, kemudian gold medal, gitu. Oke, dan beberapa beasiswa pendidikan. Kita lanjut. Nah, ini untuk juara coding juga. Jadi coding itu ada juara 1 sampai 3 dan juga ada juara harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian selanjutnya lagi. Nah, oke. Jadi dari kan 10 yang dipilih untuk nasional. Jadi kesempatannya sangat besar. Jika Bapak Ibu semuanya telah masuk nasional untuk mendapatkan juara itu sangat besar. Jadi Bapak Ibu semuanya mendorong anaknya untuk kalau bisa membuat proyek yang bagus gitu ya, yang keren untuk masuk ke tahap nasional. Karena juaranya ada 6 nih Bapak Ibu semua, ya. Ada 1 sampai harapan 3. Seperti itu. Dan juga tadi ada juara favorit seperti yang kita bilang. Oke, saya lanjut. Ini untuk computational thinking untuk yang lomba offline. Nah, pelaksanaannya itu Sabtu 9 November sekaligus pengumuman juara lomba coding ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini rangkaian acara gitu yang nanti di puncak acara Kids Hackathon 2024 ya. Perlombaan computational thinking, kemudian ada seminar parenting, kemudian workshop programming dan Figma, kemudian juga ada beberapa booth dan tenan, ada kegiatan games yang sangat menarik ya, dan ini terbuka untuk umum. Kita lanjut. Nah, ini untuk skema perlombaan computational thinking ya. Seluruh peserta akan mengerjakan soal computational thinking stage 1 dalam waktu 60 menit. Ya, jadi kita ada sistemnya nanti yang kita berikan. Peserta mengerjakan soal di situ, waktunya 60 menit. Seperti itu. Nah, nanti setelah selesai 60 menit, kita waktu istirahat, selesai semuanya, lanjut lagi ke stage kedua, waktunya lebih dipersempit lagi, yaitu 30 menit. Nah, di stage ke-1, kita akan mengumumkan skor sementara, Bapak Ibu semuanya. Ya, skor sementara pada saat mereka semuanya peserta menyelesaikan stage 1. Nah, di stage kedua, mereka pengumumannya tidak di saat itu juga. Pengumumannya bersamaan dengan pengumuman lomba codingnya. Seperti itu. Dan diambil juara 1, 2, dan 3 dengan akumulasi poin terbanyak dari stage 1 dan stage 2. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Soalnya yang terkait dengan computational thinking tentunya ya. Soal-soal logika, tentunya juga kami memberikan soal yang sesuai dengan level yang masing-masing ya, Bapak Ibu semuanya ya. Level junior,
upper, kemudian SMP, dan SMA. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini step by step-nya juga sama. Sekolah atau calon peserta mengetahui informasi lomba, kemudian sekolah atau calon peserta mendaftar, gitu ya. Kemudian memilih levelingnya, kemudian mengikuti lombanya, gitu ya. Dan selanjutnya peserta dapat melanjutkan partisipasi workshop programming. Mengikuti rangkaian acara di tanggal 9 November. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, ini yang sama untuk hadiahnya gitu ya. Hadiah juara 1, 2, dan 3. Jadi untuk yang computational thinking, kita tidak ada harapan 1, 2, dan 3. Jadi hanya 1, 2, dan 3. Tentunya di masing-masing levelnya. Oke, oke, nah ini ada beberapa hadiah lainnya. Best School, Bapak Ibu semuanya, adalah sekolah yang mengirimkan peserta terbanyak. Ini online maupun offline ya Bapak Ibu semuanya, kita akan calculate semua peserta baik online maupun offline yang sekolah mengirimkan peserta terbanyak online maupun offline gitu ya. Kita akan mendapatkan best school, kategori best school ya, satu kit robot, edubit, dan piagam penghargaan seperti itu. Nah, kemudian kategori terfavorit. Nah, dari yang teman peserta yang masuk ke nasional gitu ya. Kan tadi kan ada 6 juara, 1 sampai harapan ketiga, dan di setiap apa namanya regional kita akan memilih gitu ya 4 proyek terfavorit ya. Di setiap regional kan ada 4 level. Nah, masing-masingnya kita akan pilih 4 proyek terbaik. Jadi SD kita ambil 1. SD-nya berarti kan SD junior 1, SD upper 1, SMP 1, SMA 1, dan itu di setiap regionalnya. Di ada 20 proyek terfavorit. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya bikinlah proyek yang bagus-bagus. Oke. Dan tentunya semua peserta akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Oke, saya izin lanjut. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan dulu sebelum saya baca pertanyaan di chat box ya Bapak Ibu semuanya. Apakah boleh mengikuti lomba coding online dan computational thinking offline gitu ya, ikut lomba 2 sekaligus gitu ya? Boleh Bapak Ibu semuanya ya. Lomba coding online dan computational thinking offline ya. Gitu. Kemudian apakah boleh mengirimkan lebih satu karya gitu ya? Tidak boleh Bapak Ibu. Cukup satu karya terbaik saja. Ya, cukup satu karya terbaik yang teman-teman atau peserta buat. Kemudian, apakah lomba computational thinking hanya dilaksanakan secara offline? Betul, Bapak Ibu semuanya. Hanya dilakukan offline di Universitas Prasetya Mulia BSD atau Tangerang Selatan. Ya, oke. Kemudian, apakah lomba Kids Hackathon 2024 ini berbayar? No, lomba ini full gratis Bapak Ibu semuanya, ya. Dari pendaftaran sampai pengumuman semuanya gratis, ya. Tapi misalkan Bapak Ibu yang tinggal di Bandung mau ikut offline-nya, tentunya biaya transportasinya ditanggung masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A, ya. Pertanyaan, saya mungkin memulai pertanyaannya dari yang ada di chat Zoom, Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke, di sini ada Bapak Jainuddin dari SMKN 3 Kota Bima. Selamat datang Bapak Jainuddin dari Kota Bima. Jauh ini Bima. Oke. Ini ada pertanyaan, Kak, untuk lomba coding online itu mengumpulkan proyek ya? Betul, mengumpulkan proyek. Kemudian bagaimana nanti kalau saat mengerjakan proyek dibantu dengan ortu atau pembimbing? Nanti tidak fair dong dengan anak yang mengerjakan sendiri dari pengalaman saja. Di babak awal pengumpulan proyek yang lolos ke babak kedua lombanya offline. Kelihatannya banget di mana anak yang mengerjakan sendiri dan dibantu, tolong kebijaksanaannya. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu semuanya. Dibantu dalam artian mungkin memberikan sedikit ide gitu ya Bapak Ibu semua. Tidak dibantu dengan menunjukkan kode Bapak Ibu semua. Ya, kalau menunjukkan kode itu kan sudah berarti orang tersebut yang mengerjakan. Jadi dibantu itu dalam arti mungkin memberikan oh anaknya kebingungan untuk apa namanya di rumah proyeknya itu gimana. Nah, mungkin bisa dibantu di sana, mungkin ngasih ide sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi untuk kodenya gitu ya, pemilihan karakternya itu anaknya mengerjakan sendiri ya, Bapak Ibu semua. Seperti itu. Oke, ada lagi. Mohon izin, apakah siswa jenjang Madrasah Aliyah di bawah naungan Kemenak RI diperbolehkan ikut kompetisi ini? Boleh, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi boleh. Jadi SD dan setaranya gitu ya, MI gitu ya, dan SMP dan setaranya, MTS, kemudian SMA dan setaranya juga. SMA, SMK dan apa namanya Aliyah. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Kak, kemarin itu sudah daftar, tapi proyek yang kami kumpul, proyek yang sudah ada, tidak sesuai dengan tema perlombaan. Apakah boleh bikin ulang atau daftar ulang setelah proyek perlombaan selesai? Eh, saya kurang paham, ada pertanyaan. Maksudnya jika setelah selesai perlombaannya tentunya tidak kita nilai lagi dong proyek yang sudah kita kumpulkan seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. Untuk level SD kelas 4. Untuk project game, apakah bisa untuk tampilan visual dibantu oleh orang tua karena anak lebih fokus di coding? Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, untuk pemilihan misalkan karakternya di Scratch gitu ya, backdropnya itu anaknya yang sendiri. Orang tua hanya dibolehkan untuk mungkin memberikan sedikit ide atau gambaran saja. Tidak untuk oh pilih ini, pilih itu seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ya, karena nanti tentunya akan terlihat ketika video presentasi Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut. Halo Kak, untuk lomba computational thinking, nanti bentuk soalnya seperti apa ya? Apakah dalam bentuk eh, pilihan ganda, esai yang lain? Lalu nanti apakah ada kisi-kisi soalnya? Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk lomba computational thinking seperti itu akan dalam bentuk pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Karena untuk memudahkan tim penilai juga, gitu. Karena nanti kita menggunakan sistem semua. Nah, untuk kisi-kisi gitu ya. Nanti untuk kisi-kisi silakan stay tune di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu semuanya. Apakah akan ada kisi-kisi atau tidak nanti. Ya, jadi langsung kan lomba untuk yang offline kan bisa diikutin dari sekarang nih. Nah, langsung gabung ke grup WhatsApp-nya saja, Kak. Nanti di sana kita akan infokan atau ada kisi-kisi atau tidak mungkin seperti itu. Bagus. Oke. Lanjut untuk pembuatan websitenya, apakah boleh menggunakan framework lainnya seperti Tailwind, eh, CSS, Bootstrap, dan lainnya? Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk yang pembuatan website gitu ya, kita dibolehkan untuk menggunakan mungkin Bootstrap atau library, tapi tidak boleh menggunakan CMS. Oke. Kemudian maksudnya dibikin ulang Kak, project sesuai dengan tema yang ada. Ya, kalau untuk yang tadi misalkan ya sudah ngirim ulang tapi mau ngirim project yang lebih bagus lagi gitu ya, tentu boleh. Kita perbolehkan ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk kontrolnya bagaimana ya Kak? Kak Panitia tidak tahu. Nah, tentunya kita ada metode penilaian yang kita lakukan. Jadi kita bisa tahu kok kalau project itu apa namanya sesuai nggak dengan levelnya harusnya seperti itu ya. Kemudian juga ini dikerjakan sendiri atau dia mungkin remix gitu ya seperti itu. Kita tim juri kita itu punya kesaktian itulah pokoknya untuk mengetahui oh proyeknya gimana. Oke. Oke, sepertinya sudah habis untuk pertanyaan yang di chat Zoom Bapak Ibu semuanya.
Boleh, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Kita buka lagi pertanyaan. Eh, Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu semuanya, persilakan ya untuk eh, lomba online ataupun lomba offline ya Bapak Ibu semua. Dan juga ini bisa diikuti di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu. Mungkin kita akan berikan waktu eh, saya berikan 5 menit jika ada Bapak Ibu ingin bertanyakan sebelum kita akhiri technical meeting kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu semua, waktunya masih lama, Bapak Ibu semuanya sampai tanggal 31 Oktober untuk mengikuti atau mendaftarkan proyek-proyek putra dan putri Bapak Ibu semuanya. Oke, slide-nya kalau bisa dikirim. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Kita akan kirimkan lagi panduannya juga, kemudian guidebook-nya yang terupdate juga Bapak Ibu semuanya kita akan kirimkan Bapak Ibu semuanya. Nah, silakan untuk stay tune nanti Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Oke, Kak, dalam form pengumpulan scratch untuk deskripsi game yang dimaksud itu seperti apa ya? Apakah perlu dikirimkan berupa dokumen atau yang dikirimkan hanya project gamenya saja, Kak? Oke, eh, di pengumpulan penjelasan atau deskripsi gamenya tersebut, Bapak Ibu mungkin bisa dibuatkan dalam sebuah format Microsoft Word, gitu ya. Kemudian diubah dalam bentuk PDF. Nah, itu dijelaskan Bapak Ibu semuanya eh gamenya itu mungkin dikaitkan dengan subtema yang mana atau langsung dikaitkan dengan tema besarnya Sumpah Pemuda gitu ya. Kemudian kan jelaskan juga kode-kode yang dipakai mungkin mau dijelaskan juga boleh atau cerita yang diangkat dari proyek tersebut gitu ya, atau gamenya cara mainnya gimana gitu ya. Nah, terus mungkin latar belakang peserta atau putra-putri Bapak Ibu semuanya memilih proyek itu juga bisa dijelaskan di deskripsi tersebut. Kak, mungkin Bunda Nurhana Sayyida dari Bandung. Nah, oke, oke, sama-sama. Mungkin bisa tunggu 3 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Oke. Untuk eh, Bapak Ibu semuanya yang mungkin mau ikut offline gitu ya, lomba offline-nya misalnya seperti Bapak tadi yang dari Bima gitu mau ikut offline-nya, kita persilakan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi lomba offline itu tidak kita buka hanya untuk Jabodetabek gitu dan sekitarnya ya, tapi untuk seluruh Indonesia. Tapi untuk biayanya ditanggung peserta pribadi. Seperti itu. Mungkin yang lagi liburan gitu ya ke daerah Jabodetabek dan sekitarnya boleh. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya izin untuk stop share. Oke, sebelum kita akhiri untuk technical meeting kita pada hari ini, boleh kita untuk dokumentasi terlebih dahulu, Bapak Ibu semua. Oke, ada pertanyaan terakhir ini sedikit sepertinya. Kita jawab dulu ya. Dari masing-masing regional akan dipilih berapa peserta ya, Kak? Dari masing-masing regional kita pilih 10 di setiap levelnya. Jadi 10 dari SD kelas junior gitu ya, 10 dari SD kelas upper, 10 dari SMP dan 10 dari SMA. Kita ambil 10. Jadi total keseluruhan peserta untuk tahap nasional itu adalah 200. Oke, Bapak Ibu semuanya yang bisa untuk on kameranya boleh kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, oke, baiklah. Kita boleh untuk foto bersama.
Saya mulai hitungan ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada technical meeting eh, pada hari ini. Kami tunggu Bapak Ibu semuanya eh, mendaftar ke lombanya. Tentunya mungkin dari guru-guru untuk muridnya diajak untuk mendaftar. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk technical meeting pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih.